Halo, assalamualaikum. Suaraku kedengaran nggak? Suaramu nggak kedengaran loh. Halo, halo. Halo, Assalamualaikum. Arif. Waalaikumsalam. Siap. Kok gambarnya nggak kelihatan ya? Wajahnya. Iya, gelap, Bang. Enggak, wajahmu kok gelap. Maksudnya enggak ada ini. Apa memang begitu tutup kameranya? Wajahku gelap juga ya? Iya, enggak ada ini, enggak ada cahaya. Sama, wajahmu gelap juga. Sekarang udah oke nih? Oke. Tapi kok Oke? Bang enggak nampak ya? Nggak tahu, jaringan kita. Dia aku udah oke nih. Kok ada play enggak nampak, Bang? Yang lain komen tuh. Nampak nggak wajah kami berdua? Oh iya, ada Kawinda dan yang lain-lain. Yang hadir. Nampak nggak wajah kami ganteng berdua ini? Nampak nggak di layar? Maksa kali gantengnya. Ya, kita oke lah tuh, ya ganteng lah, dapatkan nih. Kita lanjut aja, Ini kita belum mulai lah ya. nampak. Coba coba Oh boleh. Mungkin jaringan mungkin ya guys ya. Coba tunggu lagi. Kalau secara tatap layar nih emang ya, suka terkendala di jaringan ya guys ya. Maklum lah ya kan. Terkadang provider suka tidak mendukung. Apa kabar Om Wahyu? Sehat Om. Halo, ada Queen kita nih terhijab Sumatera Barat. Sekarang udah jadi terhijab Indonesia ya, bukan Sumatera Barat lagi. Mutia Febrieza ya. Harus sudah bergabung. Kita coba undang. Oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Tadi nampak? kayak baru nampak. Ah, baru mantap. Baru mantap. Baru nampak dua-dua wajah ganteng ini kan? Iya, tadi kan. Oke. Siap, barakallah. Gimana kabarnya, Boleh, Rif? Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Udah lama ya kita nggak meet ya, nggak tatap muka, nggak jumpa. Ya, setahun lebih lah. Ya sekitar setahun lebih lah ya. Padahal Tanjung Pinang bukannya luas kemarin kan? Ya mungkin karena kesibukan masing-masing kan. Arif sibuk di organisasi, kan? Sibuk dalam hal Oke. yang ya suka menyibukkan diri sendiri juga sih aku nih. Jadi Arif udah selesai kuliahnya kan? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah ada gelar lah belakang nama kan. Ada lah gelarnya tuh. Lumayan lah. Gelar yang Ya, pasti kan ada di depan nama. oh, ya nanti tambah lagi di depan ya kan. Semoga aja ada tambah-tambah gelar. Amin, amin. Ya, Jadi, bismillah Bang, kita mulai Bang. Mau mulai, apa? buka. Ya kita Langsung aja mulai ya. ya. Langsung bincang-bincang aja. Kita nggak usah terlalu formal. Kita Ya, gas, gas aja lah. Ya. ya. Kamu Formal-formal. udah ada kopi belum? Hah? Udah ada kopi belum? Oh, udah ngopi tadi, udah kembung nih. Nunggu jadwal tadi udah ngopi. Udah Enggak ngopi bahasa udah. awak, senang. Hah? Boleh, sesekali bersawak boleh, ya kan? Takut nanti yang nonton nanti takut nggak paham. Kita bikin subtitlenya susah nanti kan. Iya. Arif di Sumber di mana kampung? Awal lahir di Semani, Bang. Semanggi.
Solo, Solo. Oh, Solo. Hmm. Tapi Ala lama. tinggal di Ombilin di Danau Singkarak. Oh, di Obilin tinggal. Lahir di Ya, Solo. iya. Pindah ke Tanjung Pinang 2003 balik. Oh, 2003 balik. Ya, sama lah. Oh, 2003. Ambo Tanjung Pinang 2002 balik. Tanjung Pinang. Iya, 2003 balik pas masuk SMA, pas di MAN. Oh, sekolah di Tanjung Pinang waktu itu. SMA. Man. Iya, pas SMA, pas di MAN. MAN Pinang di Pamedan Batu Empat. Oh, mana di Medan ya. Oh, berarti SMA langsung di Tanjung Pinang sampailah sekarang ya. Nah, sampai sekarang. Berarti udah berapa Alah, tahun tuh? udah 10 lah. Pas. Udah satu dekade lah ya. Alhamdulillah. Ah, Imelda. Ah, kan pas tuh awak Solo luang dia kan. Awak Solo, oh yo, salam kenal lah orang Solo aja orang awak juga kan. Lah ya orang awak Melda juga kami kok, dua. Bro. Melda kok di himpunan mahasiswa Sumatera Barat. Oh, nak ada Dia sobok di petang Pinang lah. gini. Dia di Pinang gini. Kuliah di Di Umrah kalau nggak salah ya. Iya Melda, Melda di Umrah kan. sekampung Jo, Arif. Enggak, Arif enggak tahu di mana ini Solo di mana. Solo Baru ndak kenal ndak juga. ngerti. Baru kenal. Alhamdulillah. Alah lama nak pulang kampung Ya. Arif. Arif terakhir pulang tahun 2007 balik. Oh, ya, Pas sebelum pas Covid berarti. pas Uni Baralek ya. Uni Baralek tahun 2007 balik. Habis sejak 2007 balik lalu pulang aja. Udah ada udah. Mudah-mudahan lah ada rezeki pasti pulang. Nggak mungkin lupa sama tanah kelahiran kan. Iya, ya, amin amin. Semoga diberikan rezeki panjang umur kan. Amin. Kamu di kampung? Kan? Kamu di kampung ya? Ah, sana di kampung gini. Di mana bang? Kalau abang asli pesisir ya, pesisir selatan. Posisi itu Pasaman, Pariaman, enggak. Pesisir selatan, Painan. Painan. Ada tahu nama, tapi kayaknya belum pernah sih ke Painan. Nah, kalau Painan tuh biasanya orang tahu wisata Mande, habis wisata Mande itu di daerah Painan tuh, pesisir selatan. Hmm, iya, iya. Puncak Mande ya orang sebut itu kan, nah di situ lah tuh. Kalau di kampung kan palingan kalau keliling Sumbar itu pas Lebaran aja. Lebaran, Danau Aten, Danau Bawah kan keliling semua ya kan. Kan Sama lewat-lewat lah, aja. sama abang pula pas pulang kampung liburannya pas di Lebaran lah, pas pulang kan, keliling Sumbar. Pakai pakai Enggak, 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 enggak. pakai auto Cigak Baru kan keliling Iya, iya. Sumbar. Tapi enggak sempat terjelajah sado, dan maksudnya dek jauh Iya, aja kawan kan. saking banyaknya kan. Banyak wisata, banyak sehingga enggak cukup waktu deh. Iya. Oke, kita kembali ke laptop. Siap. Apa tema kita malam ini? Ini kan karena bukan tema sih, karena kita pembahasan kita ingin lebih bincang sama Arifko tentang apa preman kok organisasi atau apa kok Oke, lembaga. siap. Oke. Ada jawab Bang ya. Jadi preman ini kan di flyer kan udah jelas tuh. Kepanjangannya itu adalah pria preman. Jadi ini sebenarnya inisiatif dari beberapa kawan. Nah, akhirnya terbentuklah namanya preman. Sebelumnya itu namanya pemuda hijrah. Pemuda hijrah. Nah, sebelumnya pemuda hijrah, kemudian udah berjalan. Ya memang konsepnya itu pemuda hijrah ini adalah sebagai wadah untuk anak-anak muda itu ya hijrah lah kan, hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Waktu itu Arif masih kuliah semester satu atau semester 3 lah, semester 3. Dari kuliah semester 3 ngobrol-ngobrol sama kawan itu pengen lah buat, karena kan dulu tuh lagi hits-hitsnya tahun 2019. 2019 itu kan lagi hitsnya hijrah ya kan. Iya. Pokoknya kayak gitu lah. Nah, jadi Vibesnya itu Vibes hijrah di tahun 2019. Jadi kami buatlah komunitas pemuda hijrah dan konsepnya itu kajian. Hmm. Kajian kemudian eh, karena di Tanjung Pinang ini banyak kedai kopi,
Ya. Nah, jadi kita buatlah kajian pemuda hijrah itu di kedai kopi. Pindah-pindah setiap waktu itu kami tentukan beberapa orang hari Kamis malam Jumat. Jadi kami ngopi itu setiap hari Kamis malam Jumat dan kami datangkan ustadz di kedai kopinya itu. Oh, tuh. Nah, Awal terbentuknya tahun 2019 tuh mulai terbentuk. ya 2019 itu tuh akhir tahun. Awal tahun Januari Januari 2019 ya. 2019. Sebenarnya tuh eh perintisannya itu dari 2018 akhir itu kan, cuman resminya itu berubah jadi namanya Preman itu di awal Januari 2019. Nah, Oh, kenapa mulai awalnya dari 2018 akhir terbentuk Pemuda Hijrah. Terus pemuda dari hijrah? pas di Nah, awal tahun kemudian 2019 barulah berubah jadi preman. ya, nah, kenapa berubah tiba-tiba jadi Preman itu? Waktu itu ada beberapa kan udah berjalan tuh pemuda hijrahnya kan, kajian di masjid, kajian di kedai kopi. Nah, akhirnya ada beberapa kawan kasih dapat diejek lah. Diejek biasa lah kawan-kawan. Wah, mantap kali, Wak. Ikut pemuda hijrah, Wak. Wah, enak, oh, ada hijrah sekarang. Nah, gitu-gitulah ya kan. Iya, iya. Oh, ada hijrah. Apa hijrah tapi masih pacaran ya kan? Nah, kayak gitu-gitulah biasa lah kan kawan-kawan kan. Nah, akhirnya ada juga yang baper. Nah, akhirnya dia tak mau lagi dibilang pemuda hijrah. Nah, jadi dapatlah ide kan, udahlah kita nggak usah ubah namanya pemuda hijrah kalau memang takut diejek atau malu gitu kan sama kawan-kawan. Nah, jadi, nah sebenarnya ada juga, memang sih dari awal itu Preman itu ada usulan dari Arif. Nah, tapi Arif itu ada latar belakang sendiri kenapa namanya itu Preman. Pertama, Preman itu kan agak unik ya. Maksudnya orang kan eh, mikirnya kan Preman itu kan negatif, ya kan, orang-orang yang buat jahat. Yang, ya itulah, pokoknya udah tahu kalau Preman itu orang yang nggak jelas, nggak mau taat aturan, kemudian ya sembrono lah gitu kan, bebas orangnya. Nah, Arif pengen Preman ini punya kesan positif. Nah, disitulah namanya Preman Pria Beriman. Iya, iya, iya. Jadi kawan-kawan di kedai kopi waktu itu pas kajian Preman, waktu pas kajian pemuda hijrah setuju. Nah, nggak apa, nggak apa. Udah lah kita buat logonya, buat logo Preman, gitu kan. Udah sepakat lah pokoknya semuanya. Kita ubah, nggak usah pemuda hijrah lagi, namanya Preman, Preman Tanjung Pinang dan Bintan. Karena waktu itu di beberapa orang di situ tuh ada orang Bintan juga, ada orang Kijang kan. Iya, Nah, iya. jadi namanya Preman TPI dan TPI Bintan dan Pinang dan Bintan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang gitu Bang. Jadi waktu itu tuh dibina sama Ustaz Sugianto. Ustaz Sugianto itu senior Arif di kampus di Stensar. Nah, jadi beliaulah yang menemani Preman sejak awal dari tahun 2019 itu. Oh, berarti preman ini emang kebanyakan apa dirinya dari mahasiswa Stensar ya? Ada dari Mahasiswa luar juga nggak? Bang. Ada juga kawan-kawan yang ini umum gitu, yang udah misalnya dia tuh udah kerja, gitu kan, tapi dia tuh pengen juga dapat kajian gitu kan. Kalau misalnya di apa namanya? Kalau di kampus itu kan memang banyak kajian-kajian, tapi kan itu khusus mahasiswa kampus kayak kami, LDK, ada ada HMI, ada PMI, kan macam-macam tuh kajiannya. Nah, Ya. ada itu punya kawan yang udah kerja, yang bengkel lah, yang honor dan sebagainya. Mereka kalau mau kajian di masjid maghrib itu kan segan. Ya. Nah, akhirnya ada aja lah, adalah kita ikut ini aja, ikut Preman, kita ngajinya di kedai kopi ya dibilang. Ya, akhirnya mereka mau, alhamdulillah. Itu. Oh, berarti sekarang nggak banyak lah ya dari kalangan umum pun ada gitu. Masih. Bahkan, Tapi kebanyakan nah, emang mahasiswa besar ya. gimana? Kebanyakannya dari mahasiswa atau emang dari umum juga yang banyak. Iya, kalau sekarang dominannya itu mahasiswa. Kalau sekarang ya, dominannya mahasiswa 70-30 lah. 70-nya mahasiswa, 30%-nya umum gitu. Bahkan kemarin itu beberapa kali ada juga orang tua yang ikut. Hmm. Nah, cuman kan dia agak minder juga ketika dia belajar ngaji di belajar ngaji kan, orang tua kita tuh maksudnya yang lebih tua dari kita gitu kan.
Nah, rupanya kawan-kawan seperkopinya mahasiswa. Nah, akhirnya dia minder. Jadi nggak datang lagi. Ya Karena gitulah. Jadi segan dia karena kan, segan. iya, umurnya jaraknya jauh ya kan. Orang Terlalu muda-muda. jauh ke pertemanan. Jadi akhirnya Ustadz Sugianto tuh dia buka juga namanya kelas hijrah, eh, apa namanya? Ayah Muda Hijrah. Oh, ayah muda hijrah. Ayah Muda Hijrah itu tuh yang pegang full itu Ustadz Sugianto. Nah, tapi hari tetap fokus di preman, kalangan pelajar, kalangan mahasiswa dan kalangan umum yang pengen ikut kajian gitu. Lebih ke anak-anak mudanya lah kalau di preman. Iya, iya. Kalau Mm-mm. premannya sendiri bergeraknya selain dari kajian kedai kopi tadi, ada hal-hal yang lain tak gitu? Apa aja sih Iya. pergerakan dari preman sendiri? Jadi perkembangan sekarang ini karena kan sekarang lagi banyak ya komunitas gitu kan. Komunitas kan Iya. banyak sekarang kan. Nah, jadi akhirnya kami ikut aja gitu, ikut alur. Kalau misalnya di sekarang itu di Tanjung Pinang kan ada biker subuhan. Ya. Nah, biker subuhan itu ya kami gabung, preman gabung biker subuhan. Mabit di masjid, kemudian kajian subuh, reading kan. Kemudian kalau misalnya kami kolaborasi dengan mahasiswa, ya kami ikut diskusi publik. Nah, kemudian fleksibel sih Bang, preman itu. Jadi dia namanya anak muda ya. Kalau anak muda itu kan dia nggak mau terikat pertama. Kemudian Iya. dia juga suka yang monoton. Betul, betul. Ya kan kalau kegiatannya setiap hari cuma ngopi aja gitu kan setiap minggu kan bosan juga dengar ustaz ceramah ya kan. Nah, jadi kami kegiatan sekarang itu yang fokusnya preman itu futsal, bola, kemudian kemarin pernah juga beberapa kawan preman itu yang ikut PS, turnamen PS. Oh, ikut turnamen. Nah, kayak gitu-gitu pokoknya fleksibel lah kegiatan di preman itu hanya saja yaitu tadi perlu konsisten kan kita Hmm. walaupun ngegame, main futsal, main bola, main PS, main ML dan lain sebagainya itu tapi kajiannya tetap jalan di setiap hari Kamis malam Jumat gitu. Berarti agenda rutinnya Kamis malam Jumat itu tetap kajian. Ya, Di hari Kamis lainnya malam. fleksibel lah ya. Ya, iya, di selang-selingi dengan ini Bang, tahsin. Tahsin itu ya belajar ini, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Itu di kedai kopi juga atau lokasinya? Kalau itu kami di Gang Quran namanya. Ini ada Gang Quran bergabung ini. Oh, iya ya. Ya, kita dia ada Gang Quran ya. Nah, kami itu numpang di sana karena Gang Quran itu di rumah Ustaz Sugianto. Hmm. Nah, kalaupun tidak di Gang Quran, kami kadang numpang di masjid. Kadang numpang di masjid juga. Jadi kami tempat berpindah-pindah, kegiatan juga fleksibel gitu, mengikuti apa yang lagi tren gitu. Gitu sih Bang. Karena berarti emang menyesuaikan lah ya kayak dengan generasi preman ini kan kebanyakan anak muda gitu. Jadi tetap Iya, mengikuti tren ya, nggak harus monoton iya. tentang kajian ataupun tahzin ataupun yang lainnya gitu kan. Iya Luar Bang, biasa karena sih. kemarin tuh pernah sempat kami itu monoton beberapa bulan kan ngaji terus akhirnya yang datang jadi agak berkurang karena mereka bilang ya itulah kadang bosan maksudnya gitu kan. Jadi mereka kita buat kegiatan lain lah gitu. Kayak kemarin tuh kami pernah juga ini nginap di pantai. Hmm? Nah, Camping nginap di gitu ya. pantai bakar-bakar kayak gitu. Nah, jadi itu tuh jadi kegiatan rutin tapi saya sekali sebulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Iya. Jadi eh, jadi belakangan ini tuh lebih fleksibel aja kegiatannya tidak terlalu monoton lagi. Cuman aku tertarik nih dengan apa? Dengan pindahnya nama pemuda hijrah ke preman nih tadi itu. Kenapa Ah, tercetus nama preman gitu? Dan ya kalau menyangkutkan kalau antara programnya gitu. ya. Nah, jadi nggak tahu itu hidayah hidayah datang dari mana. Ya namanya kita mikir ya ide kadang di motor di mana. Jadi Arif pun lupa momen apa Arif waktu itu ingatnya preman itu. Tapi ada filosofinya, Bang. Lah, apa tuh Nah, filosofinya tuh? Itu filosofinya yang ingin itu kita tahu kalau tuh. ya ada filosofinya itu, ini rahasia sebenarnya. Nah, kalau kita di Padang itu kalau manggil kawan-kawan gitu siapa, Bang?
Hah? Kalau kita di Padang, kalau di Padang lah. Kalau misalnya kalau bahasa bahasa almarhum ayah ya, bahasa almarhum ayah itu di mana preman-preman awak tak ada nampak utang hidungnya. Ayo. Ya, di mana preman-preman pesawat. Itu juga sebagai filosofi kenapa Arif milihnya nama preman. Nah, awalnya kan nggak tahu nih preman masa iya mau dibuat preman. Nah, karena rangkaian kata itu preman, jadi Arif coba berpikir ada tak kepanjangan dari preman ini gitu kan? Diacak-acak lah. Pria, awalnya pemuda. Kalau pemuda kan R-nya jadi nggak nyambung gitu kan? Pemuda, remaja. Jadi diacak-acak akhirnya jadilah P apa? Preman, PR-nya itu jadi pria, emannya itu beriman. Jadi kalau jadi bahasa itu pria beriman. Agak maksa dikit. Nah, cuman kalau kita ke bahasa eh, kita baca langsung itu ya tetap bahasanya itu jadi preman, pria beriman. Tidak terlalu ini hanya penyebutan e dan e. Iya. Beriman atau beriman. Ya, itu. Jadi Ternyata ada juga jadi ada juga sangkut pautnya dengan Minangkabau sebenarnya Bang. Karena Arif lahir di Minangkabau kan. Karena biasa kalau ayah itu cari kawan-kawannya kalau di pasar kan, karena ayah kan jualan kan. Mana preman enggak ada nampak, ya kan? Nah, pasti gitu. kalau Jadi emang di Sumbar sih memang kalau kawan-kawan sih manggilnya gitu. iya. Sama api preman-preman ku tadi kan. Nah, ada. Nah, itu kan. Nah, ada nampak batang hidungnya, ya kan? Nah, Terus ini belum pernah ceritakan sebenarnya ke kawan-kawan yang lain. kadang pun sekarang pun masih kalau untuk di Sumatera di Sumbar lah khususnya kalau untuk Iya, manggil-manggil kawan tuh yang tetap digunakan. Kama api iya. preman-preman ku tadi ya. Tadinya udah suka udah. Betul, betul. Kalau di Pinang pun kan kalau kawan-kawan yang ini pasti nyebutnya preman gitu. Cuman kan nggak terlalu ngeh orang kan. Nah, kenapa Iya. sekarang tuh preman Tanjung Pinang dan Bintan. Iya. Ya mudah-mudahan lah Terus nanti kalau abang ke Pinang abang gabung lah nanti kan. apa aja syarat gabungnya nih? Ada syarat-syaratnya enggak? Syarat Ya, ketentuan siap tertentu. gabungnya abang Bismillah, siap jadi preman gitu aja. Takutnya nanti kan ya berimannya takut belum beriman sangat ya kan. Takut nanti ada kajian-kajian. Ada pula Enggak lah. hafalan kan. Udah banyak lupa soal hafalan nih. Nah, itu uniknya Bang, preman, ada beberapa kawan itu yang memang belajar ngaji itu dari nol. Hmm. Serius Bang. Jadi itu yang membuat Ari itu haru, kemudian yang bikin kadang tuh kalau lagi sendiri tuh bahkan kawan-kawan tuh cerita nangis gitu. Ya Allah, makasih ya Rif gitu kan. Makasih ya itu udah ajak aku preman, aku jadi bisa belajar ngaji kayak gitu-gitu. Nah, itu yang bikin kenapa ya mereka lah, kawan-kawan yang hadir itu yang membuat preman itu sampai sekarang tuh alhamdulillah masih berjalan, masih aktif gitu kan. Jadi mereka itu merasakan apa ya? Ya sesuai dengan visi misi preman lah menjadi wadah hijrah ya untuk anak-anak muda, untuk siapapun gitu yang mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu sih Bang. Ya, dan maksudnya hijrah dengan cara yang berbeda, ya. Nggak harus Ya, cara-cara yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya, ya. ya gitu Bang. Nah kan perlu niat yang kuat, kemudian perlu ada kenapa nih kita mau hijrah gitu kan, perlu ada alasan yang kuat supaya kita tuh bisa istiqomah sampai kapanpun. Ya. Ya kan tidak dapat dipungkiri juga kan ada juga yang datang dan tuh udah nggak datang lagi, tapi nanti di saat momennya dia datang lagi ya nggak masalah gitu, karena yang namanya komunitas ini kan nggak bisa mengikat gitu kan. Betul. Ya, Nggak ya. ya, kalau ya ibaratnya kayak kita lah, kita pun ya hari pribadi misalnya, hari pribadi pun nggak terlalu suka juga diatur, nggak suka dia terlalu diikat harus gini harus gitu ya kan. Ya namanya kita mau berbuat baik, mau berubah itu ya kembali lagi kepada diri kita masing-masing seperti apa ya kan. Betul, betul. Yang gitu sih Bang. Ya mudah-mudahan sih alhamdulillah sekarang itu di Pinang itu udah banyak betul komunitas-komunitas macam-macam namanya. Ada Biker Subuhan, ada macam-macam banyak lah di Tanjung Pinang ini yang alhamdulillahnya itu mereka itu mau gitu berkolaborasi. Nanti kadang di momen-momen hari-hari tertentu kadang kami gabungan tuh Bang. Semua komunitas di Tanjung Pinang Bintan itu buat kegiatan.
Contoh yang kemarin yang paling dekat kemarin itu di Palestina, yang apa? Bukan di Palestina. Kegiatan galang donasi Palestina. Itu kemarin semua komunitas itu gabung di tepi laut di Teguh Sirih itu untuk ya berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan kebaikan gitu. Hmm, iya. Berarti dengan sejak apa? Dengan adanya komunitas preman nih, banyak lah ya komunitas-komunitas lain yang sejalan tujuannya untuk hijrah gitu ya. Dengan cara yang berbeda gitu, nggak monoton hijrah tuh fokus yang terlalu apa? Terlalu udik ataupun terlalu kuno yang kayak sebelumnya gitu. Tapi dengan cara berbeda pun bisa ya kan. Apalagi generasi Iya. muda, kalau kita menggunakan cara kuno, emang susah untuk menarik orang untuk bisa masuk Ya. dan gabung kan. Karena dia bilang, ah kayak gitu-gitu kayak orang tua atau apa gitu. Tapi dengan cara Ya. berbeda, unik, dengan nama preman aja sih tertarik. Aku sendiri pun ya ada something lah di sini di preman gitu kan. Dari Ya nama Allah, aja harapannya. Amin, membuat daya amin, tarik amin. gitu. Insya Allah. Ya mohon Jadi doanya lah dari abang. ya semoga sukses lah, tetap sukses lah untuk preman dan ya semoga bisa ya memberikan dakwah-dakwah kepada generasi-generasi kita untuk hijrah dan segala hal lainnya. Insya Karena jujur Allah. kalau dari aku pun sendiri ya kalau terlalu apa yang kayak kajian-kajian yang terlalu monoton dan yang cara lama itu agak susah emang apalagi apa dengan sistem banyak orang tua gitu kan nggak sinkron nanti kita yang Ya. pemikiran muda dengan orang tua dalam kajian itu nggak sinkron tapi dengan adanya preman nih yang aku lihat kan ya dia nggak harus menonton kajian kayak gaji pun bisa di kedai kopi gitu nggak harus di masjid gitu kan kegiatan pun kita sharing dakwah-dakwah dan yang lain pun bisa di halaman terbuka gitu itu sebenarnya yang diinginkan anak muda sekarang sih dengan perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi dalam hal-hal penyampaian dakwah dan juga tentang hal yang lain lah baik ilmu-ilmu kita belajar pun di kampus ataupun di sekolah kan bosan nggak sih jenuh nggak sih yang kayak gitu-gitu aja cara belajarnya gitu kan ya kan tapi dengan ada cara Iya. berbeda gitu jadi ya kita tuh fresh lah ibaratnya otak kita tuh udah beku menonton kayak gitu dengan adanya sesuatu hal yang beda jadi kita tuh bisa refresh lagi lah otaknya tuh gitu luar biasa Insya sih Allah. menurut aku program Arif dan kawan-kawan Preman Tanjung Pinang Bintan nih Amin, insya Allah. Ini doain bang ya, ya mudah-mudahan nanti abang kapan rencana ini ke Pinang? awal tahun Tanjung Pinang Oh, insya Allah siap. setelah Lagi coba ini lagi ada job di kampung. job sih gak ada jadi karena udah lama nggak pulang kampung jadi pulang kampung kebetulan Iya, agak iya. lama pula nih pulang kampungnya ditahan sama saudara kan sinilah dulu gitu kan Ya, iyalah kapan lagi kan kalau udah balik ke Pinang kan artinya balik ke medan perang. iya kayak gitulah begitulah Ya. kira-kira Iya. Jadi gitu jadi apa emang namanya? premannya emang Arif lah yang merintis ya bisa disebut kayak gitulah ya dengan Eh mencetuskan nama ya, preman ya bagian dari preman. Makanya di preman itu bang sampai sekarang itu belum ada namanya struktur komunitas. Strukturnya itu belum ada. oh berarti nggak pakai struktur gitu ya Iya, sampai saat ini tuh belum ada struktur yang formal yang menentukan ini ketua, ini sekretaris, ini bendahara. Itu belum ada karena udah pernah Arif coba buat ya. Ini ketua preman. Bukan Arif ketuanya, bukan Arif. Ini ketua preman, ini sekretarisnya, ini bendahara, ini bidang kegiatan, ini bidang olahraga, ini bidang ini. Ya itu tadi kembali lagi kepada kebiasaan maksudnya yang namanya komunitas ada beberapa kepribadian yang nggak suka yang kayak gitu-gitu, yang terlalu formal-formal kayak gitu, bang. Kamu sebagai desain ya, tugasnya desain lah, desain flyer preman, nanti update di medsos, di IG, itu dia semangat, karena dia mahasiswa yang udah apa namanya, udah biasa yang kayak organisasi kayak gitu kan. Nah di beberapa ini, ya itu unik sih. Di preman itu pokoknya dah jalan aja lah kegiatan itu, nggak usah gini, nggak usah rapat, nggak usah ini, penting jalan aja sesuai, pokoknya kita saling-saling nyaman, ya belum terorganisir secara baik ya seperti organisasi gitu bang.
berarti nggak harus nonton ada struktur, yang penting sama-sama kita jalan bergerak sama-sama gitu ya. Berarti Nah, nggak ada ketua, nggak ada sekretaris, nggak ada bendara ya, sama-sama gitu ya. belum ada bang. Itu. Mungkin Jadi kami balance sama ini seperti apa? berarti emang banyak keunikan sih dari Preman ya kan, dengan dari nama unik nih, terus dari komunitas nggak ada struktur gitu kan, ya Ya, sama-sama dengan niat dan kemauan anggotanya sendiri lah ya, nggak harus lah ada struktur, nggak ada ketua gitu kan, kita sama-sama iya. ketua, kita sama-sama anggota ya kan. Nah, bahkan ada yang unik juga bang, yang juga Hmm? belajar dari biker subuhan. Biker subuhan itu juga nggak ada struktur dan semua anggota itu dipanggil ketua. Oh gitu ya. Nah, jadi semua anggota di biker subuhan itu misalnya namanya Anto, ketua Anto namanya. Namanya Arif, ketua Arif, siap ketua, semuanya ketua. Jadi nggak ada yang merasa jadi anggota kalau di biker subuhan itu. Luar biasa ya, bagus juga sih. Jadi Ya, dengan apa, dengan seperti itu berarti kita ada jiwa memiliki komunitas gitu. Jadi komunitas itu kita sama-sama punya gitu. Jadi nggak ya, nggak merasa kebersamaan. nggak merasa tersingkir lah. Aku bukan ketua nih, aku anggota aja. Nanti Eh, kecil pula hati ya kan. Ya kalau di organisasi kan kayak gitu kan, masih. Ya itulah bedanya organisasi dan komunitas. Yang kalau komunitas ini pengennya fleksibel, pengen nggak mau terikat, nggak mau diatur, tapi tetap pengen jalan sesuai dengan kondisinya saat itu aja gitu, kenyamanannya seperti apa. Ya. Jadi kami juga banyak belajar sih bang dari komunitas-komunitas yang ada, banyak kami belajar. Ya maksudnya gimana cara mempertahankan komunitas itu jangan sampai bubar. Komunitas itu tetap aktif, tetap apa namanya? Ya tetap berjalan lah gitu kan. Ya kalau biasanya kan palingan permasalahan-permasalahan teknis di komunitas itu ya palingan slack atau ya berbeda pendapat, itu kan kadang bisa bikin komunitas atau organisasi itu redup bang ya. Iya betul. Tuh. Ya biasalah kalau di roda organisasi, roda namanya ini kan, apa namanya itu, tidak bisa dihindari ya kan, kayak gitu tuh. Jadi ya itulah gimana caranya, gimana pun keadaan komunitas itu tetap bisa berjalan gitu. Ya, yang penting tuh ya menurunkan ego kita masing-masing kan sebagai warga di komunitas itu. Berarti kalau ada yang selek dan berbeda pendapat tuh gimana tuh dari kawan-kawan untuk supaya tak ada Ya, terpecah belah lah gitu. ya biasanya ya kalau kayak gitu tuh paling dia nggak datang, gitu kan. Nanti kalau misalnya udah kondisi udah membaik nanti datang lagi. Ya biasa lah bang, dinamika dinamika di perkumpulan gitu kan. Iya, Beda betul. pendapat kan biasa gitu. Emang terjadi sih, sering terjadi di kota-kota besar kata orang tuh, kayak yang namanya organisasi komunitas kan. Nggak mungkin Nggak di sini pendapat namanya. sama Ya, di semua organisasi, bahkan di lingkup kecil pun terjadi juga seperti itu, betul. iya, memang sudah seni. Kalau nggak ada itu kan nggak asik ya kan. Iya, nggak ada apa ibaratnya bunga-bunga dalam komunitas tuh nggak ada ya kan. Nah, nanti nggak ada Lurus rindu aja. ya kan. Iya, betul juga. Ya, paling cara kita menanggapi dan menyelesaikan aja sih. Tapi yang kayak dibiarin gitu tadi lumayan sih. Jadi kalau dia nggak selek, nggak cocok kira-kira kan, dia nggak datang ya kita diamin. Nanti dia sadar sendiri. Bagus juga sih. Jadi kita nggak harus bujuk, ya kan, nggak harus rayu. Ya kan? Ya, biasanya perlu ada sosok-sosok di komunitas itu yang apa? Yang suka bercanda-bercanda, bully ya. Itu biasa tuh yang bikin cepat sembuh orang-orang yang suka merajuk. Ya. Jadi ya, mecah-mecah keributan. Jadi dibuatlah hiburan gitu kan. Alhamdulillah. Luar biasa sih. Emang. Berarti sekarang udah berapa tahun nih? Udah Nah, berapa kami tahun nih? Man? Desember atau Januari ini kan masuknya kan 5 tahun insya Allah bang. Oh 5 tahun. Oh iya dari 2018 ya. Insya Allah.
Nah, kemudian ya rencana nih kami di akhir bulan ini kami mau buat ini dalam rangka Milad Preman yang ke-5 tahun ini nanti kami bikin kajian besar, kajian akbar, nanti undang semua komunitas di Tanjung Pinang insya Allah. Kemudian nanti kami juga mau bukan kayak kemarin itu waktu di Milad yang keempat itu kami bikin ini trofeo futsal karena kan kawan-kawan ini banyak hobi futsal kan. Ya. Nah, kami bikin trofeo kemarin turnamen. Nah, kayak gitu-gitu sih Bang yang sifatnya itu tidak terlalu apa namanya? Kegiatan yang formal gitu. Jadi Ya. kegiatan-kegiatan santai aja. Jadi emang ibaratnya luar biasa sih. Kalau apalagi kalau aku pribadi emang suka yang seperti itu sih. Kalau terlalu formal bukan nggak suka tapi takutnya nggak ngecocok aja gitu kan. Kita orangnya Udah fleksibel kan. udah cukup lah yang formal tuh di kantor, di tempat kerja atau di kampus ya kan. Ya cukup lah. Masa di luar. Makanya kayak aku ambil konsep kita bincang aja nggak formal Ya, gitu kayak santai ya, aja, ya, mengalir aja gitu. Nggak harus ada ya, tema gitu. ya. Jadi kan bisa dari sana ke sini nanti dapat aja lah obrolan namanya juga bincang santai kan. Kalau terlalu formal nanti kita pun kaku jadinya ya kan. Iya, iya, Pertanyaan iya. terlalu serius gitu. Iya, betul sih Bang. Insyaallah. Ini bagus sih Bang, Abang lanjutin kan program kayak gini Masya Allah nih ya. Nanti muncul kayak kemarin ini banyak link-link Abang ya. Duta macam-macam ya. Iya, kemarin sih ada ya link-link dari kenal-kenal gitu juga. Ya pelan-pelan Alhamdulillah. dari orang yang kenal aja dulu ya kita bincang bagi Iya, yang iya. mau kita bincang. Ya saling berbagi pengalaman dan ilmu lah gitu kan. Mungkin Iya, ada sesuatu aku yang nggak tahu bisa dari kawan-kawan, jadi aku bisa paham tahu sesuatu gitu kan. Sama lah kayak yang iya. sekarang nih kan banyak dapat ilmu nih dari preman gitu kan. Kajian itu nggak harus di masjid loh gitu. Kita bisa di kedai kopi, kita buat bisa kegiatan lain gitu. Yang namanya hijrah pun nggak harus gitu-gitu gitu. Luar biasa sih. Jadi seperti ini ya dengan adanya kita sharing, bincang ini kan banyak dapat sesuatu yang baru gitu. Alhamdulillah, ya Bang. Ya gitulah. Bahkan yang apa masalah terkait yang kayak tahsin tadi kan yang program di Bremen tuh. Ada satu anggota preman itu ya memang dia punya background bagus gitu bacaan Al-Qur'annya. Tapi di preman dia bisa menyelesaikan juz 30, Bang. Juz 30 dia hafal. Waktu kemarin itu dia setoran semuanya. Hmm. Juz 30 ya, yang bukan 30 Ya, juz. ya. Iya Belum betul. 30 juz. Nah, jadi dia hafal juz 30 tuh Masya Allah. Jadi kami ikut terharu lah semuanya jadi ikut semangat menghafal gitu kan. Jadi memang ada beberapa itu tuh kalau yang di tahsin tadi kan kembali ke program preman yang tahsin itu Bang. Kan ada yang belajar dari nol tuh kan, ada yang belum bisa baca Quran, jadi dia belajar Iqra. Nah, yang untuk kawan-kawan yang bacanya udah bagus, nah mereka lanjut ke hafalan, Bang. Nah, jadi nanti mereka setorannya ke Ustaz Sugianto itu tadi. Kalau misalnya Ustaz Sugianto nggak ada, ya mereka ngapalnya sama-sama kawan gitu. Nanti ada catatannya, buku catatan dia udah hafal berapa ayat, berapa. Nah, kemarin itu momen berapa ya? Berapa bulan yang lalu lah. Nah, dia tuh udah selesai juz 30-nya. Jadi kami ya iri ya kan, maksudnya irinya gini, iri dalam kebaikan itu tadi. Masya Allah ya, budak ini gitu kan, serius dia ngapal gitu, bisa juz 30-nya udah selesai gitu. Jadinya akhirnya mah yang lain juga ikut semangat ngapalin yang juz 30 Ter- itu. Apalagi Terpacu kita lah, Bang. jadinya kan. Arif pribadi lah. Arif pribadi kan. Arif pribadi jujur termotivasi sama kawan yang satu ini, yang kawan preman satu ini. Cepat itu dia selesaikan apa juz 30 ya kan. Kalau kita kan yang angkatan kita ini kan dulu palingan ngajinya udah tamat SD atau SMP kan udah selesai ngajinya, tuh tak pernah ngaji lagi. Iya. Nah, itulah yang membuat Arif tuh pas di zaman-zaman hijrah di yang 2019 itu tuh buat komunitas biar kita tuh hijrah tuh maksudnya belajar tuh nggak sendiri. Kalau kita sendiri kan cepat bosan, Betul. malu, gitu kan. Nah, pas tergabung di komunitas ini jadi pas ketemu kawan-kawan preman tuh jadi semangat lagi gitu untuk ngafal, semangat lagi untuk belajar, semangat lagi untuk kuliah kemarin kan karena masuk kuliah waktu itu. Ya itulah banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang tertentu di momen-momen yang saat jumpa kawan-kawan yang memang satu frekuensi, satu tujuan gitu untuk memperbaiki jadi pribadi yang lebih baik. Hmm.
Itu juga apa namanya yang bikin eh makin semangat, maksudnya berdoalah kepada Allah, ya Allah semoga diistiqomahkan di preman, kemudian kawan-kawan juga tetap gimana pun pekerjaannya, gimana pun kondisinya tetap istiqomah, nggak keluar dari komunitas preman ini gitu. Ya sih kan. Apalagi kalau kegiatannya nggak monoton sih, bisa aja. Kegiatan kan kita nggak harus begitu, pasti banyak lah. Apalagi generasi muda. Kalau aku pribadi, ya pasti tertarik lah, susah dengan kegiatan yang ada, programnya kan. Susah lah untuk keluar, apalagi suasananya sama kawan-kawan cair kan, pecah gitu, Ya, nggak terlalu kaku gitu. ya, insya Pasti Allah. asik lah. Kalau sesuatu yang asik, menyenangkan itu ya pasti mendorong. Ya, Apalagi yang kayak tadi kan terpacu dengan kawan yang baru udah bisa dia menguasai juz 30 ya kan. Kita ya, baru 10 ayat ataupun 20 ya kan. Jadi ada motivasi untuk terpacu, aku harus bisa juga nih selesaikan juz 30 gitu. iya Jadi bang. yang berlomba-lomba dalam kebaikan tuh terjadi di situ gitu kan. Iya. Dan di Luar situ biasa. juga dapat dapat ilmu dari kan, dapat ilmu dari pas kajian itu. Ternyata kita tuh boleh iri gitu, boleh boleh iri dengan kebaikan orang lain gitu, boleh iri dengan orang tuh lebih soleh, boleh iri dengan kebaikan yang orang lakukan sehingga kita tuh termotivasi juga untuk berbuat seperti dia gitu. Insya Allah. Luar biasa sih. Alhamdulillah. Ya termasuk Iri dalam termasuk termasuk abang buat Sepil Talks ini tuh Arif juga terinspirasi gitu. Ternyata dengan ngobrol-ngobrol santai kayak gini tuh bisa kita memanfaatkan waktu kita untuk berbuat kebaikan kan. Banyak ya, mungkin betul. yang kita tahu ya siapa yang nonton live yang lewat, walaupun dia lewat sekilas kan paling tidak dia cuman bisa dapat kebaikan gitu kan. Ya mudah-mudahan juga bisa menginspirasi orang lain, dan termasuk Arif terinspirasi nih dari kegiatan abang seperti ini gitu kan. Kemarin itu pas hari gabung kan ada screenshot nih kegiatan abang, keren nih bang Sepe, kan ada kan komen kemarin kan di WA kan, Ya, ya. hari kirim lagi kawanan ya kan, bang bagus nih kegiatan live-live kayak gini ya dia bilang kan. Wah, makanya dia kemarin semangat juga yang bikin bicara ta'aruf itu, karena dia ini apa punya pengalaman lah di situ. Ya, makanya Wah nanti kita kan pokoknya Arif tunggu Bang Isep nanti balik ke Pinang, nanti kita bikin live pas di diskusi gitu di meja kopi preman. Oke boleh, ya. boleh, boleh. Siap, Ya, siap. Nanti berkabar lah kalau udah sampai Pinang nanti. ya, pokoknya jangan pula nanti sampai Pinang WA cekli satu kan. Enggak lah, nomor, insya Allah kalau nggak ada halangan, nomor masih nomor ini, tetap aktif selalu Siap. 24 jam. Alhamdulillah. Pokoknya nanti DM IG, WA nanti insyaallah. Aktif semua, aktif. Alhamdulillah. Ya, Siap makanya bang. kan ya saling berbagi itu apa ya? Aku baru dapat inspirasi itu ya. Udah lama sih, cuman untuk memberanikan diri baru di akhir-akhir tahun ini. Dari dulu sih emang Alhamdulillah. bikin pengen gitu kan. Pengen dalam arti ingin mencoba lah, mencari jati diri nih, bisa nggak sih gitu. Kayaknya asik nih kita bincang-bincang gitu. Cuman kalau dipikir lagi terlalu formal nanti kaku, terlalu nggak asik ataupun nanti kurang bahan kan kalau kita fokus ke tema nanti mentok jadinya kan. Betul, betul. Nah, jadi kita ya mungkin ada sih tema, mungkin tema dalam artian kita ingin bahas ini, tapi nanti kita bisa mengalir ke yang lain gitu. Betul ya bang. Betul itu insyaallah. Baru Ya. Ini aja jujur tak terasa tengok. Ini aja udah hampir 1 jam nih, udah 46 menit. iya, itulah. Padahal cuma Kalau bahasnya kan muter-muter itu aja deh tadi kan, tapi tak betul, terasa waktu berjalan. makanya. Ya bagus sih, ya mudah-mudahan dengan apa? Aku pun terinspirasi dari kawan-kawan dan dari sosial media juga lah nengok kayaknya asik gitu kan. Kalau ada dari kawan-kawan yang terinspirasi mungkin dengan konsep yang berbeda ataupun yang berbeda, luar biasa juga sih. Berarti bermanfaat juga apa yang ku lakukan gitu kan. Ya dalam Alhamdulillah. arti ya dapat juga lah berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan berbagi ide itu kan ya suatu pahala yang luar biasa juga Betul. lah kan. Kebaikan amal jariah insyaallah. Ya, Allah. Amin. Siap. Karena Bang, aku ambil kutip ya, siap. Aku pernah apa? alhamdulillah. Kita tutup sedikit lah ya. Karena aku ambil Iya. konsep ini kata apa dari Hussein Ja'far yang namanya dakwah ataupun menyampaikan sesuatu itu
nggak harus dengan cara yang lama gitu. Kalau bisa kita ikutin tren, kita ikutin gitu. Cuman kalau apa? Kalau kita ngikutin jangan pula kita masuk ke dalam mereka, tapi kalau bisa kita ajak mereka login, kayak gitulah ceritanya tuh. Iya, iya. Bahasa Husain Habib itu kan luar biasa tuh, Habib itu kan viral beliau kan. Ah, ya. Bahasa beliau kan ngena gitu ke kita gitu. Mudah dipahami. Ya, jadi kayak Habib, mereka pun dia ngikut tren, tapi dengan tren itu disangkut kalah dengan kajian-kajian yang ada gitu kan. Luar Ya, biasa sih emang. insyaallah. Semoga Bang istiqomah lah. Mudah-mudahan nanti ada sesi Amin. lain Bang ya. Ya, ya. Nanti kalau ada waktu lain mungkin kita ada ya sesi berikutnya mungkin kita bisa bincang lagi tentang apa kan. Insyaallah Bang, insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Arif mau ada kegiatan lain ya? Iya Bang, ada janji Bang jam sebenarnya 8.50 nih janjinya. Makanya tadi tuh bilang jam 8.45 kan biar pas. Ya, ya boleh sih. Ya mungkin Ada kayaknya. ada Bang Nasfar nih baru gabung. Bang Nasfar nih kawan. Assalamualaikum Bang Nasfar. Assalamualaikum Bang, selamat bergabung Bang. Cuman Abang gabungnya udah akhir akhir sesi sih. Kami mau close Gak nih. apa-apa. Nanti kan kawan-kawan bisa nonton siaran ulangnya. Ya boleh nanti kita secara ulang. Siap. Asik Ya sih Allah. ngobrol sama Arif. Ya, anggota preman Kita, tadi Minang Bintang nanti kan. lebih asik lagi nanti kita sampai ngopi ya kan. Siap. Boleh kita atur nanti ya kan. Siap, insyaallah Bang. Barakallah. Makasih banyak Bang ya. Ya, makasih Bang Arius. Siap, Semoga sehat makasih banyak. selalu. Sukses Siap. untuk premannya. Amin, insyaallah. Abang juga. Sampai jumpa di Pinang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Nasfar juga tuh. Waalaikumsalam. Siap. Ya, Bang Isep. Ya.